Film bermula pada zaman China kuno, semua kerajaan berlomba-lomba memperbesar kekuasaan. Ada satu kerajaan yang sangat kejam, ingin menguasai seluruh daratan China, dan apabila menentang akan dibunuh. Kerajaan lain menyewa pembunuh bayaran, akan tetapi gagal, raja itu menyadari ada yang datang ke tempat tidurnya. Dengan mudah pembunuh bayaran itu dapat diatasi. Karena sudah kesal, raja itu memutuskan untuk menyerang malam ini juga. Satu persatu kerajaan lain kalah, dan memperbudak semua musuh untuk membuat tembok besar. Ahli mistik kerajaan mengajarinya 5 unsur elemen: air, api, tanah, kayu dan besi. Dan raja itu tidak bisa ada yang mengalahkan kecuali kematian. Dari mulut ke mulut ada seorang penyihir bisa membuat hidup manusia menjadi abadi. Lalu sang kaisar ini mencari penyihir itu, dan menyuruh Ming untuk mencarinya. Ming menemukan penyihir itu bernama Zi Yuan. Zi Yuan menghadap sang kaisar. Zi Yuan sebenarnya tidak bisa mengubah manusia menjadi abadi. Akan tetapi dia tahu ada buku mantra di suatu tempat. Karena penyihir itu cantik, kaisar ingin memilikinya. Diutuslah Ming dan penyihir itu untuk mencari buku mantra di suatu tempat bukan lain di perpustakaan. Di dalam perjalanan mereka berdua mulai jatuh cinta. Mereka berhasil menemukan buku mantra itu. Ada mata-mata mengintip Ming dan penyihir itu sedang bercocok tanam. Mereka telah kembali. Penyihir itu meminta satu syarat sebelum membaca mantranya. Ingin menyisakan hidup bersama Ming. Setelah mantranya selesai dibaca, kaisar ingkar janji, mengikat Ming dan menariknya dengan kuda hingga tewas. Lalu penyihir itu ditusuk oleh kaisar. Tidak lama kemudian mata kaisar mengeluarkan lumpur, berserta prajuritnya dan mengeras seperti patung. Penyihir itu bukan membaca mantra abadi tetapi mantra untuk mengutuk. Jauh di zaman modern ada seorang pria memancing ikan. Karena kurang ahli, kail pancing itu nyangkut ke lehernya dan ke atas pohon. Pria itu coba mengakali akan tetapi terjatuh. Sudah putus asa, pria itu mengambil pistol dan menembak ikan-ikan itu. Sesampainya di rumah, pria itu memberikan hasil tangkapannya ke pelayan untuk dihidangkan. Istrinya mengambil daging ikan itu dan menyatapnya, akan tetapi ada peluru di mulut istrinya. Pengen romantis tetapi gagal total. Di sisi lain ada seorang arkeologi muda bernama Alex, mencari makam sang kaisar. Tidak lama kemudian datang Profesor William menyapa Alex. Ada teriakan dari seseorang, pintunya sudah ketemu. Mereka bergegas ke sumber suara itu. Sesampainya di dalam banyak sekali jebakan, dan mereka melihat banyak sekali patung berjejer rapi. Tuan Chua terkena jebakan racun sehingga mukanya melepuh dan mati. Jebakan panah mulai aktif menghujani mereka semua, hingga ada salah satu seseorang terkena anak panah itu. Alex ingin menolong Chua. Profesor William menahannya. Mereka sudah mati, Alex. Alex dan William menemukan kompas, dan mengisi wadah itu dengan air, dan memutarnya. Lalu Alex terperosok ke bawah sedangkan William berhasil lompat naik ke atas. Saat dibawa, Alex menyenter ke kiri dan ke kanan sehingga menemukan sang kaisar. Sedangkan William dipukul sama ninja hingga pingsan. Ninja itu coba pukul Alex tapi Alex menghindar dan terjadi perkelahian sehingga Alex terpojok. Alex tak sengaja membuka penutup wajah itu dan ternyata ninja itu seorang perempuan. Ninja itu pengen nyerang lagi di atas. William sudah sadar dan menembakkan pistol ke arah ninja itu. Dengan terpaksa ninja itu kabur. Pria yang tidak bisa mancing ini bernama Rick dan istrinya Eva. Mereka ditawari sebuah misi, untuk mengantarkan mata Shangri-La ke Shanghai.
Awalnya mereka menolak dan berjanji tidak akan melakukan misi apapun, dan akhirnya mereka ambil misi itu dan sekalian bertemu dengan adiknya Eva, bernama Jonathan. Sampai di China Jonathan bertemu Alex, dan tidak lama kemudian Rick dan Eva datang. Jonathan menyambutnya dan tak menyangka mereka ke China. Alex dilempar oleh seseorang, Rick membantunya dan menangkis pukulan. Rick melihat orang itu dan ternyata Rick mengenalinya, pria itu bernama Maguire. Rick marah besar dengan kelakuan anaknya. Rick coba menasehati tapi Alex tidak memperdulikannya. Di tempat lain di markas militer, ada seorang jenderal, ingin mengambil mata Shangri-La. Menurut informasi dari mata-matanya, benda itu dibawa oleh pria bernama Rick. Di perjalanan menuju museum, mereka terjebak macet karena bertepatan dengan Tahun Baru China. Sampai di museum, Alex memberi unjuk hasil penemuannya sehingga orang tuanya takjub. Sementara itu wanita ninja itu terus mengintai patung itu, dan Alex menyadari ada orang lain di museumnya. Tidak lama Profesor Wilson datang, dan Rick mempercayakan mata Shangri-La kepada Wilson. Lalu Wilson seorang pengkhianat menodongkan pistol arah Rick, dan Jenderal memaksa Eva membaca arti tulisan di mata Shangri-La itu. Evie terpaksa memperjemahkannya. Mata Shangri-La ini cuma butuh setetes darah untuk mengaktifkannya. Sementara itu Alex bertemu dengan ninja. Wanita ninja itu bernama Lin. Lin adalah seorang penjaga makam kaisar. Lin memberitahu bahwa orang tua Alex sedang dalam bahaya. Pengawal jenderal mengores tangan Evie dengan pisau, sehingga mata Shangri-La itu mulai bisa digunakan. Bila sedikit saja mata Shangri-La itu menyentuh kaisar, kaisar akan bangkit kembali. Saat ingin menempelkan mata Shangri-La-nya, Alex datang dan menendang tangan jenderal, sehingga mata Shangri-La itu mengenai patung yang sedang mengendarai kuda, bukan patung yang di dalam peti. Keadaan berbalik, William minta mohon jangan ditembak, sedangkan Lin mengecek patung di dalam peti, dan sedikit kecewa karena bukan patung kaisar, melainkan patung orang lain. Lalu patung yang tidak disengaja terkena percikan mata Shangri-La, mulai hidup dan kudanya pun mulai mengetuk-ngetuk kakinya ke lantai. Dan ternyata kaisar disembunyikan di dalam patung pengendara kuda itu. Evie dan Rick menembaki kaisar dengan pistol. Lalu jenderal berjanji ke kaisar bisa membantunya menjadi abadi. Kaisar mengiyakan, bila jenderal berbohong akan dibunuh oleh kaisar. Kereta kuda kaisar siap jalan. Tiba-tiba William ingin ikut naik. Tanpa basa-basi kaisar memenggal kepala William hingga putus. Dengan sigap Lin dan Alex bergelantungan di bawah kereta kuda itu. Sedangkan Evie dan Rick membajak mobil untuk mengejarnya. Jonathan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan sehingga mobil itu rusak berat karena disenggol oleh kereta kuda kaisar. Rick dan Evie mengajak Jonathan naik ke mobil. Di mobil itu kebetulan membawa kembang api. Mereka menyalakan kembang api itu ke arah kaisar akan tetapi meleset. Singkat cerita, Rick mengambil salah satu kuda kaisar. Kaisar dengan kekuatannya mengendalikan kuda itu sehingga memberontak. Sedangkan Alex dan Lin dicabut sambungan kereta itu oleh jenderal hingga tertinggal. Mereka pulang dengan rasa kecewa. Lin memberitahu Evie kaisar itu cuma bisa dibunuh dengan pedang ini tepat di jantungnya. Lalu Lin menyuruh cepat kita ke Shangri-La. Pintu gerbang ke Shangri-La berada di celah tertinggi pegunungan di Himalaya. Bila kaisar duluan menemukan kolam keabadian, kaisar akan jadi abadi dan membangunkan pasukannya untuk menyerang umat manusia. Evie bertanya, bau apa ini? Jonathan menjawab, sapinya muntah di wajahku. Di tempat lain kaisar bertanya, apa maumu? Jenderal menjawab, aku ingin jadi jenderalmu. Kaisar marah. Jenderalku dulu mengkhianatiku. Kaisar masih dikutuk. Jenderal memberi masukan, kita harus menemukan kolam pengabdian.
Karena dengan ini kita pasti menemukan jalan ke Shangri-La. Mereka sudah menemukan gerbang Shangri-La, dan bersiap-siap menyambut pasukan kaisar. Dan bila rencana A gagal, Jonathan bersiap-siap meledakkan bomnya. Effie dan Lin memasang bomnya tepat di menara emasnya, agar kaisar tidak bisa menaruh mata Shangri-La ke pucuk menara itu. Kaisar mengambil berliannya atau mata Shangri-La-nya, dan terjadilah perang. Jonathan coba menyalakan bomnya tetapi korek apinya gak nyala-nyala. Lin melihat di pihaknya kepepet berteriak dan memanggil Yeti untuk membantunya. Satu persatu anak buah jenderal dihajar, sementara itu di tempat lain Alex dan jenderal duel 1 lawan 1. Lalu Yeti itu mengangkat jenderal dan melempar dia. Jonathan sangat senang akhirnya sumbu bomnya itu nyala juga. Kaisar datang, Alex dan Rick menembakinya. Kaisar dengan kekuatannya menggetarkan sekitar, sehingga salju dari atas bukit jatuh dan mengenai subuh itu hingga padam. Kaisar manjat menara itu dan Rick juga, akan tetapi Rick terjatuh. Kaisar mengeluarkan elemen airnya hingga membeku dan Rick jatuh kepeleset. Kaisar berhasil menaruh berlian ke pucuk menara. Alex mencoba melempar bom. Kaisar melemparkan pedangnya ke arah Alex. Dengan sigap Rick menjadi tameng Alex sehingga Rick tertusuk. Terjadi longsor dan Yeti dengan cekatan melindungi mereka. Longsor sudah selesai, mereka semua selamat. Akan tetapi Rick sekarat. Eva meminta Lin cepat-cepat menunjukkan arah ke Shangri-La, untuk menyelamatkan nyawa Rick. Lin berteriak, "Kita berhasil." Sesampainya di dalam gua, Alex melihat kolam, dan langsung bergegas ke kolam itu, tapi dihalangi oleh seorang wanita bukan lain Yu Zuan, ibunya Lin yang mengutuk kaisar di zaman dahulu. Penyihir itu mengobati Rick, tidak butuh waktu lama Rick tersadar. Sedangkan Jonathan ingin membuka kasino di Shangri-La, mungkin akan untung besar. Penyihir itu menceritakan kisah dahulu saat kaisar menusuknya. Penyihir itu diselamatkan oleh Yeti dan dibawa ke kolam abadi ini. Rick sudah sadar. Datang Alex merasa bersalah karena sebelumnya cuek, tidak nurut kepada orang tuanya. Dan keluarga kecil ini kembali harmonis. Kaisar datang dan langsung menyerang penyihir itu dan Lin dengan kekuatannya. Dengan santai Kaisar masuk ke kolam abadi dan merubah dirinya menjadi naga berkepala 3. Lalu Lin disandra oleh Kaisar. Lin berteriak minta tolong ke Alex, tapi usaha Alex nihil. Lin dibawa oleh naga itu. Mereka lekas kembali ke kapal dan menyusul Kaisar, sedangkan penyihir itu ke makam, untuk membangkitkan mayat yang sebelumnya dibunuh oleh Kaisar termasuk Ming. Kaisar membangunkan pasukannya dan memberikan instruksi bunuh musuh-musuh kita. Di sisi lain penyihir itu membaca mantra dan membangkitkan mumi untuk membantu untuk berperang. Penyihir itu sudah selesai membaca mantranya, dan para mumi itu mulai bergerak keluar, dengan dendam yang sangat membara ingin membunuh Kaisar. Para mumi itu ingin menyerang Rick dan Effie, lalu Rick meyakinkan mumi itu bahwa aku berada di pihak Ziyuan. Sementara itu mumi di pihak Kaisar menghujani anak panah. Rick bersama Effie bergegas menyelamatkan diri. Di bawah pimpinan Jenderal Ming, para mumi itu adu kekuatan di medan pertempuran, sedangkan Kaisar memacu kudanya ke arah Ziyuan untuk berduel. Yu Zuan didorong dan jatuh ke jurang sambil mengambil pedang milik Kaisar, karena cuma pedang ini yang bisa membunuh Kaisar.
Rick dan Eva kehabisan peluru menembaki mumi. Mumi itu makin mendekat. Tidak lama kemudian bala bantuan datang, bukan lain Mageir dan Jonathan menembaki dari atas kapal. Melihat kapal Kaisar merubah dirinya jadi monster dan lompat menangkap kapal itu sampai terjatuh. Lynn dan Alex juga membantu. Lynn melihat ibunya sekarat dan lari. Ibunya mengasih pedang ke Lynn bunuh Kaisar, lalu pedang itu dibawa oleh Rick. Di dalam ruangan mistik Kaisar coba menarik mumi yang dipanggil oleh Ziyuan. Rick dan Alex membuntutinya sedangkan Jenderal dan asistennya membuntuti Rick. Rencana Kaisar gagal. Alex menembaki bola-bola elemen Kaisar, dan berkata aku telah membangunkanmu kembali, dan aku akan bertanggung jawab. Kekuatan itu berhenti menarik mumi. Kaisar lompat dan langsung merubah dirinya menjadi monster. Alex dipukul hingga terpental. Datang Rick lompat dan menusuk pundak Kaisar. Rick melihat keadaan Alex. Kaisar merubah dirinya jadi normal dan melempar pedang itu ke arah Rick. Rick mengeles dan terkena patung sehingga pedang itu patah menjadi dua. Evie dan Lynn menyusul. Dijegat oleh Jenderal. Terjadi perkelahian. Lalu Jenderal ditendang oleh Lynn. Jenderal mulai tergiling. Asistennya coba menarik Jenderal. Jenderal berteriak lepaskan aku tapi asistennya sangat setia sehingga mereka berdua mati tergiling. Rick sudah tidak terkontrol emosinya dan meminta Kaisar bertarung secara jantan dengan tangan kosong. Alex sudah sadar dan diam-diam mengambil satu patahan pedang itu. Rick juga mengambil satu patahan pedang itu dan mencoba menusuk Kaisar. Dari belakang Alex lompat dan menusuk jantung Kaisar, begitu pula dengan Rick menusuk jantung Kaisar juga secara bersamaan sehingga menjadi terhubung. Kaisar mengeluarkan larva dan meledak, sedangkan pasukan mumi Kaisar kembali menjadi debu. Mumi Ming berteriak Kaisar telah mati. Tidak lama kemudian mumi Ming dan juga mumi yang lain menjadi debu. Mereka merayakan kemenangannya dengan berdansa, dan film pun berakhir. Terima kasih.